Apabila Anda ingin kaya, Anda nggak boleh hanya sekedar kaya uang. Anda harus kaya SPT. Pak Sayogo selalu sehat. Pak, untuk materinya apakah siap diluncurkan ke teman-teman Rise People? Siap. Siap. Silakan Pak Sayogo. Saya koreksi sedikit, kantor saya sudah berdiri dari lebih dari 50 tahun. Sebetulnya. Lebih dari 50 tahun. Dari tahun 67. Tapi saya sendiri berpraktek sebagai advokat 23 tahun. 23 tahun, luar biasa. Ya. Ini menjadi momen paling tepat bagi kita teman-teman karena pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pak Sayogo harus kita serap sebaik-baiknya untuk hari ini. ini sangat luar biasa, ini harta karun di sini Pak. Silakan Pak Sayogo apabila sudah siap. Selamat siang semuanya Rise People. Pada hari ini kita akan berbicara tentang the fundamentals of business law, a vital game plan. Kenapa kok saya sebut sebagai game plan? Karena menurut saya memasuki dunia hukum, memasuki dunia bisnis, kita seperti memasuki sebuah maze yang panjang, pintu labirin yang panjang, yang kita kadang-kadang bingung kita harus mau kemana. Kita bingung juga kita harus berbuat seperti apa, menghadapi apa, dan melakukan apa. Maka dari itu kita perlu menyadari pentingnya sebuah bisnis, sekaligus kita memahami pentingnya sebuah hukum itu apa. Bisnis UKM versus entrepreneurship. Beberapa klien yang saya temuin datang kepada saya dan bilang, Pak, saya masih bisnisnya baru mulai, Pak. Jadi saya nggak layak disebut seorang pebisnis. Nah, ini sebetulnya merupakan pemikiran yang menurut saya sangat salah. Karena seorang pebisnis itu memulainya semuanya dari kecil. Sekecil apapun usaha Anda adalah seorang pebisnis. Anda adalah seorang entrepreneur. Kelihatannya kata-kata yang cukup mewah, entrepreneur, sehingga Anda merasa mungkin Rise People berpendapat bahwa saya masih belum dalam level tersebut. Saya akan lihatkan sebuah video seperti ini. Dalam layar kita melihat ada sebuah gelas yang terisi dan isian itu berhenti. Maksud dari video ini sebetulnya adalah ini. Your vessel determines who you are. Apabila Anda ini adalah sebuah bejana, kalau bejana Anda kecil, merasa diri Anda kecil, diisi air seberapa banyak pun akan tumpah. Tapi kalau Anda membesarkan bejana Anda, diisi air yang banyak, Anda akan semakin bisa menampung. Jangan pernah merasa bahwa diri kita kecil sehingga kita tidak memerlukan perlindungan hukum, tidak memerlukan pengertian tentang hukum, ataupun memahami banyak hal. Karena apabila kita mempunyai pemikiran untuk menjalankan sebuah usaha, semuanya itu harus tergambar dengan jelas. Makanya saya sebut dengan game plan. Anda harus punya strategi bisnis, strategi permainan yang baik memasuki dunia hukum maupun dunia bisnis. Karena dunia hukum dan dunia bisnis itu hidup berdampingan. Saat ini, Anda mungkin berpikir usaha saya kecil, tapi Anda harus punya pemikiran yang besar. Think big, start small, but act now. Anda harus memulai dari sekarang. Kalau Anda punya pemikiran yang besar, ya, Anda tidak tahu bagaimana cara memulai, percuma Anda berbisnis. Finding your way out. Bagaimana Anda menemukan pintu keluar dari labirin yang ada di depan Anda? Are you following the money or following the law? Ya. Terkadang kita selalu berpikir follow the money, di mana itu ada untung, ada cuan, ya, kita akan ikuti dan kita akan kejar terus. Tapi terkadang pada waktu kita mengejar keuntungan atau cuan atau apapun itu juga, kita sering melupakan bahwa di dalam setiap langkah bisnis itu ada langkah hukum yang mengelilinginya. Sekarang kita melihat tentang medium size enterprise, small and medium size enterprise. We have to know who you are. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak orang yang berpikir bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja. Undang-undang tentang Cipta Kerja atau kita sebut Omnibus Law itu mengatur tentang begitu banyak ketentuan undang-undang. Omnibus Law di Indonesia ini adalah terobosan dalam dunia hukum baik di regional maupun internasional. PP UMKM adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja baru,
menciptakan kesempatan-kesempatan untuk berbisnis. Undang-Undang Cipta Kerja juga dikeluarkan di tengah masa pandemi, sudah terkena masa pandemi COVID-19. Makanya saya sering berpendapat bahwa di tengah kesulitan di masa pandemi, pasti akan ada peluang baru. Ada 5 kepastian hukum untuk UMKM bangkit di masa pandemi. Pasca lahirnya Omnibus Law. Perlindungan hukum untuk kemudahan usaha. Oke. Bisnis di Indonesia, banyak orang yang berpikir ini sulit. Indonesia saat ini mempunyai online single submission. Ini adalah hal yang cukup luar biasa berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi segala perizinan itu sekarang difokuskan ke satu. Kalau dulu misalnya UMKM, let's say kita mau jual bisnis nasi goreng, let's make it simple. Kadang-kadang kita harus mengajukan izin ini, terus kemudian kita harus mengajukan jaminan produk halal dan lain sebagainya. Sekarang dengan izin tunggal, semuanya dilakukan dari satu pintu dan kita semua bisa lakukan secara online. Tentang perdagangan, sebagai seorang pebisnis kita harus memahami undang-undang, khususnya PP nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 menjelaskan tentang bisnis usaha apa saja yang terbuka untuk asing dan untuk orang Indonesia. Semakin banyak bisnis usaha yang dibuka untuk dunia luar. Jadi Indonesia memang saat ini sedang mengundang banyak sekali investasi asing. Banyak orang yang mencibir berkata bahwa pimpinan negara ini sekarang menjual negara ini kepada asing supaya asing masuk. No, ini adalah pemikiran orang yang sempit pikirannya. Menurut saya, dengan semakin banyaknya dibukanya peluang asing untuk masuk ke Indonesia, justru kesempatan kita bersaing juga semakin besar. Lalu perlindungan konsumen, of course, kita harus memahami apabila kita melakukan usaha di bidang apapun juga, kita harus memahami bahwa konsumen itu mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga konsumen ini kita harus berhati-hati. Yang kedua, pendaftaran kekayaan intelektual. Pasti akan ada banyak orang yang akan bertanya, apa bedanya paten, merek, hak cipta, desain industri, dan lain sebagainya. Merek itu adalah tanda, nama Anda, seperti tag Rise, Rise Up, ya, MSNA. Sedangkan apa yang disebut dengan paten? Paten itu bukan paten tapi paten itu adalah penemuan di bidang teknologi. Nah, ini yang kita harus pahami bersama, bahwa paten itu adalah penemuan di bidang teknologi. Kalau kita berbicara tentang hak kekayaan intelektual, itu sebetulnya ada banyak. Atau kekayaan intelektual ini dibagi menjadi 2 gerbong yang besar. Hak cipta dan hak industri. Hak cipta itu misalnya tentang lukisan, nyanyian, lagu, dan puisi, karya-karya seni. Hak industri itu dibagi menjadi merek, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman. Semuanya dilindungi oleh undang-undang. Kenapa kok dibedakan antara hak cipta dengan hak industri? Karena hak cipta itu selalu sifatnya individual. Nah, kalau hak industri itu hak industri yang bisa banyak sekali modelnya. Jadi bisa di-industrialize. Yang berikutnya, tentang perseroan perorangan. Diatur di dalam Undang-Undang Omnibus, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan Undang-Undang Omnibus Law, ada badan hukum perorangan. Artinya, seorang diri bisa membentuk sebuah PT. Ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang terbaru. Investasi properti. Seorang pebisnis pasti dia harus punya tempat yang representatif. Apabila Anda tidak mempresentasikan diri Anda yang sebaik mungkin dalam toko Anda, lapak Anda, atau apapun yang Anda sebut, Anda akan kehilangan kesempatan. Namun apabila Anda berbisnis secara offline, Anda harus memikirkan, kadang-kadang orang berpikir jual beli atau sewa menyewa. Semuanya tergantung kepentingan Anda. Masing-masing ada aturan yang mengatur undang-undang. Berherlek Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur di pasal 1457 dan 1458 tentang apa itu beda jual beli dan sewa menyewa. Tetapi di pasal 1576 intinya apabila Anda menyewa suatu tempat dan tempat yang Anda sewa tersebut dijual, maka Anda masih hak sewa Anda itu dilindungi oleh undang-undang. Jual beli tersebut tidak bisa mengakhiri sewa menyewa Anda. Yang terakhir, yang kelima, tentang ketentuan pajak. Saya jelaskan sama Anda, satu hal yang menurut saya Anda harus ingat baik-baik, bahwa apabila Anda ingin kaya, Anda nggak boleh hanya sekedar kaya uang. Anda harus kaya SPT. Artinya apa? Kaya di dalam SPT Anda harus lapor. Maka dari itu, taatilah, pahamilah tentang apa itu perpajakan. 5 hal ini, apabila Anda menguasai dan Anda mendalaminya, dalam hal hukum ini, Anda sudah mendapatkan apa itu the fundamental of business.
satu hal yang Anda harus ingat. Segala bisnis diawali dengan ide yang baik, tapi semua itu akan sia-sia apabila Anda tidak mempunyai ikatan dari sebuah perjanjian yang baik. Apabila hidup Anda diatur dari awal hingga akhir dengan sebuah perjanjian yang tertulis, catatan tertulis, maka bisnis Anda, usaha Anda harus memiliki catatan yang tertulis pula. Itu yang saya jelaskan, bahwa pada tiap jejak langkah bisnis pasti ada jejak langkah hukum. Semoga Anda berhasil. Rise people, have a great business. Saya E.L. Sayoko, dan terima kasih.